Kocak dan sangat aneh sekali. Bapak ini meminta agar Prabowo copot Menteri Keuangan yang baru, yaitu Purbaya, agar diberhentikan. Bapak ini juga mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana itu pertanyaan netizen. Video ini dibanjiri puluhan ribu komentar dan jutaan penonton. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada tangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Dan belakang saya presiden kan paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Mereka harus mengerti, mafia manapun saya tidak takut. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Selamat pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi, Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Apabila menteri ini tetap dipertahankan, Pak, menteri yang Bapak pilih di pos Kementerian Keuangan, sebuah kementerian yang sangat vital, tetapi kementeriannya atau menterinya sangat tidak beretika. Ditambah lagi dengan sikap anaknya yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat melukai hati rakyat, yang sangat-sangat memancing emosi masyarakat. Karena itu, Pak, tidak ada kata lain, Bapak sebagai presiden yang memilih pembantu-pembantu Bapak harus menindak ini sebelum menjadi persoalan besar di negeri ini dan di Kementerian Keuangan. Kami tunggu langkah tegas Bapak. Sebelum Republik ini semakin kacau, berhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya. Termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan-triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun
rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatif untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Beberapa cuplikan video sudah kita lihat dan sudah kita tonton bersama, dan ada masyarakat yang tidak suka dengan kebijakan Menteri Keuangan dan kebijakan Pak Prabowo. Tentunya namanya masyarakat pro dan kontra itu wajar. Akan tetapi ini yang aneh sekali, ada masyarakat yang tentunya tidak suka dengan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya dan meminta agar Menteri Keuangan yang baru ini diberhentikan. Padahal saat ini Menteri Keuangan sedang gencar-gencarnya memperbaiki ekonomi di Indonesia ini, ya, dan memperbaiki sistem keuangan yang sebelumnya tentunya carut marut, ya. Keuangan kita juga semua tahu, ekonomi sangat melemah, keuangan juga melemah, ya. Dan dengan digantikannya oleh menteri yang baru, Purbaya, ini sangat berani sekali mengambil kebijakan-kebijakan dan sangat berani membuat suatu kebijakan, ya, sehingga banyak sekali dan ada saja orang yang tidak suka atau masyarakat yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini. Bahkan ada yang meminta tadi agar Pak Prabowo ini mencopot Menteri Keuangan karena Pak Purbaya tidak berpihak kepada rakyat, ya. Pak Menteri katanya seperti itu, ya. Dan mengatasnamakan atau mewakili masyarakat katanya seperti itu, ya, tadi, ya. Di video tadi sudah kita simak, ya. Nah, ini tentunya juga banyak sekali yang tidak suka dengan perkataan-perkataan Bapak tadi. Bahkan videonya itu dibanjiri oleh puluhan ribu komentar dari netizen, ya, sekitar 40.000 lebih hingga hampir 50.000 komentar di video TikTok tersebut, ya. Dan kebanyakan videonya dikomentari oleh netizen itu bertentangan dengan statement Bapak tadi, ya. Bahkan menanyakan rakyat yang mana, Bapak ini mewakili rakyat yang mana, gitu, ya.
Karena rata-rata masyarakat ini mendukung keberanian dan kebijakan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Pak Purbaya ya, karena memang sangat berani ya mengambil keputusan atau membuat keputusan ya Pak Purbaya ini ya. Dan ada lagi juga tadi yang mengkritik Pak Prabowo ya, tentunya ini sangat wajar sekali ya, karena ini adalah negara demokrasi. Ada yang mengkritik bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang omon-omon, yang katanya bukan macan Asia tapi macan ompong katanya, seperti itu ya. Itu sah-sah aja ya untuk mengkritik atau kita mengingatkan pemerintah atau mengingatkan pemimpin itu sangat wajar, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan memang negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi kalau menurut saya ya tentunya ini kurang pas ya, karena Pak Prabowo sudah bekerja dengan baik. Tentunya kita melihat sendiri perubahan-perubahan di negeri ini seperti apa, dan perubahan-perubahan saat ini setelah Pak Prabowo memimpin ini ya, kita semua tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menafikan ya soal korupsi yang beberapa orang telah ditangkap dan telah dibasmi, yaitu karena kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ya. Koruptor-koruptor banyak sekali yang tertangkap setelah Presiden Prabowo ini terpilih kan, seperti itu ya. Dan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo juga tentunya sangat tegas dan sangat-sangat berpihak kepada rakyat kalau menurut saya ya, karena memang tidak bisa serta-merta dalam jangka waktu 1 tahun Prabowo ingin merubah Indonesia atau merubah kesejahteraan masyarakat ini dengan bim salah bim atau seperti sulap begitu saja ya. Begitu sekali jadi itu sangat tidak mungkin sekali ya, karena perlu proses juga ya. Dan ini kita semua sudah melihat progresnya itu seperti apa, dan kita juga tidak boleh memungkiri bahwa Prabowo ini memang ya menurut saya presiden yang sangat tegas dan sangat berani. Kalau dibilang seperti macan ompong itu tidak bisa ya, menurut saya, mohon maaf, karena beda pandangan itu boleh-boleh saja. Kalau menurut saya ketegasan Pak Prabowo ini seperti harimau atau seperti macan ini ya, menurut saya memang benar adanya gitu ya, bukan macan ompong seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi ya. Nah tentunya orang-orang yang seperti ini kenapa tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan yang berani gitu ya, yang berani mencopot bawah-bawahannya yang kurang ajar atau yang tidak berpihak atau tidak pro kepada rakyat gitu ya. Apakah ada rasa ketakutan-ketakutan tersendiri, atau mungkin ini juga termul-termul yang mungkin pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, atau bagaimana, kita juga tidak tahu ya, sehingga mereka ini tidak suka dengan kebijakan-kebijakan menteri yang baru ya. Bisa jadi ini adalah pendukung termul ya, ini adalah pendukung Pak Jokowi juga bisa ya, karena kemarin beberapa menteri juga sudah diberhentikan oleh Prabowo sehingga ganti sama menteri yang baru, dan kebijakannya memang sangat luar biasa. Dan mungkin bisa jadi ini pendukung menteri-menteri yang lama, ini bisa jadi ya pendukung-pendukungnya dan sakit hati setelah menteri-menteri yang dulu ya, menteri-menterinya yang dipilih oleh Pak Jokowi ini diganti, itu sakit hati dan tidak suka bisa jadi, dan sehingga melampiaskan amarahnya di media sosial, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang seperti tadi ada di video ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat mendukung penuh kebijakan presiden dan kebijakan Menteri Keuangan, sehingga kita juga nanti mungkin bisa merasakan ya, bisa merasakan apa sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sedang digagas saat ini. Apakah nanti akan membuahkan hasil ya, kita tunggu saja nanti hasilnya akan seperti apa. Dan kita dukung saja selagi kebijakan-kebijakan ini pro sama rakyat dan ada tujuan-tujuan baik untuk mengedepankan kesejahteraan atau kemaslahatan untuk rakyat ya, kita tentunya pasti mendukung ya. Dan tentunya ini bukan bertentangan kok ya, kebijakan-kebijakan presiden, kebijakan Menteri Keuangan ini tidak bertentangan, dan buktinya ini sudah ada perubahan-perubahan tentunya seperti itu ya, seperti keuangan yang digelontorkan oleh
Menteri Keuangan kepada bank-bank ya, misalnya kayak gitu ya. Ini sudah ada perubahan-perubahan dan ada keberanian-keberanian seperti Menteri Keuangannya sekarang, yang sebelum-sebelumnya ini tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu, bahkan tidak berani mengambil kebijakan atau keputusan yang sangat-sangat menguntungkan ya, tentunya seperti itu. Nah, jadi untuk kebijakan Pak Prabowo atau langkah-langkah Pak Prabowo saat ini ya, untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat itu, tentunya kita juga tetap mendukung. Dan bagaimana endingnya nanti kita tunggu saja berhasil